Wow, sampai gemparkan dunia. Jurnalis Korea sampai dibuat keheranan, tak mau kalah saing dengan timnas Indonesia. Vietnam halalkan segala cara agar pemain naturalisasinya bisa bermain di Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Nah gini dong baru mantap. Vietnam pasti dibuat ketar-ketir. Hukuman FIFA hantui Vietnam jika berani mainkan pemain naturalisasinya itu. Kira-kira apa hukuman FIFA untuk Vietnam? Dan kenapa Vietnam tak bisa memainkan pemain naturalisasinya? Begini penjelasannya. Ini baru super top Marco Top. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Meski tak bawa semua pemain andalan, PSSI beri target mengejutkan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF. Kira-kira apa target tersebut? Yes, alhamdulillah. Usai FIFA Matchday bulan November ini, Timnas Indonesia dapatkan kabar mengejutkan dari punggawa Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka di bawah asuhan Shin Tae-yong. Setelah melalui perjalanan yang menantang di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini perhatian beralih ke turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara ini. Dalam kompetisi ini, PSSI menargetkan Timnas Indonesia minimal mencapai babak final. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, secara tegas menyampaikan harapan tersebut. Menurutnya, lolos ke partai puncak adalah target realistis yang harus dicapai skuad Garuda. Minimal kita bisa tembus ke final, ujar Sumarji, menambahkan bahwa performa terbaik menjadi tujuan utama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sejalan dengan pandangan ini. Ia memberikan kepercayaan penuh kepada Shin Tae-yong untuk memimpin tim menuju hasil terbaik, meskipun tetap membuka harapan agar Indonesia bisa meraih gelar juara. Menariknya, strategi Shin Tae-yong kali ini adalah memadukan pemain muda dengan beberapa pemain senior dan mereka yang berkarir di luar negeri. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Justin Hubner masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Namun komposisi akhir skuad akan dipangkas dari 33 pemain menjadi 23 pemain sebelum turnamen dimulai. Di atas kertas, target final mungkin terdengar masuk akal. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Vietnam jelas menjadi lawan berat yang diprediksi bakal menguji kualitas tim, sementara 3 tim lainnya dianggap memiliki peluang lebih kecil untuk menyingkirkan Indonesia. Namun, faktor pengalaman dan ketangguhan mental para pemain muda akan menjadi tantangan utama. Pertanyaannya, apakah target final ini cukup? Banyak penggemar berharap lebih dari sekadar lolos ke babak puncak. Pasalnya, Indonesia sudah 5 kali mencapai final Piala AFF tetapi belum pernah membawa pulang trofi juara. Turnamen kali ini diharapkan menjadi momen pembuktian, terutama dengan kehadiran Shin Tae-yong yang membawa pendekatan modern dalam strategi tim. Sebagian lainnya merasa bahwa menargetkan juara bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi tim yang didominasi pemain muda. Di sisi lain, banyak pula yang menginginkan agar PSSI dan staf pelatih berani mematok target yang lebih tinggi demi meningkatkan mental juara. Bagaimana menurut Anda? Apakah target mencapai final sudah cukup untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Ataukah skuad Garuda harus lebih berani mematok target juara untuk mengakhiri penantian panjang penggemar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. Vietnam paksa pemain naturalisasinya main di Piala AFF 2024.
Timnas Vietnam tengah menjadi sorotan lantaran kabar kontroversial mengenai naturalisasi Rafaelson Bezerra Fernandes yang kini berganti nama menjadi Nguyen Xuan San. Penyerang asal Brasil ini diklaim akan memperkuat The Golden State Warriors di Piala AFF 2024 meskipun legalitasnya masih diragukan. Nguyen Xuan San yang lahir di Maranhão, Brasil pada 30 Maret 1997 memulai kariernya di Liga Vietnam sejak 2020. Dengan catatan impresif 80 gol dalam 113 pertandingan bersama beberapa klub Liga Vietnam, ia dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi Vietnam. Pada 20 September 2024, ia resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam. Namun langkah Vietnam untuk memasukkan Xuan San dalam daftar pemain Piala AFF 2024 tidak berjalan mulus. Aturan FIFA menyebutkan bahwa pemain tanpa garis keturunan dari negara yang ingin dibelanya harus tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut sebelum dinyatakan memenuhi syarat. Masalahnya, Xuan San baru mencapai 5 tahun tinggal di Vietnam pada 20 Desember 2024 ketika Piala AFF 2024 telah berlangsung selama hampir 2 minggu. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) tampaknya tetap bersikeras untuk memasukkan nama Xuan San dalam daftar 50 pemain sementara. Bahkan Wakil Ketua VFF Tran Anh Tu menyatakan bahwa pelatih Kim Sang-sik memiliki kewenangan penuh untuk memilih Xuan San meski belum ada keputusan resmi dari FIFA. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Vietnam akan menghalalkan segala cara demi memperkuat tim mereka? Sikap ini seolah mencerminkan keinginan Vietnam untuk bersaing dalam perang naturalisasi dengan timnas Indonesia yang telah lebih dulu memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas. Jika benar Vietnam nekat memainkan Xuan San tanpa persetujuan FIFA, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi integritas sepak bola ASEAN. Selain melanggar aturan, tindakan ini menunjukkan ketidakmampuan Vietnam menerima kenyataan dan bersikap sportif dalam persaingan. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Vietnam ini mencerminkan semangat fair play atau justru bukti ambisi yang mengabaikan aturan? Haruskah Vietnam menerima sanksi jika terbukti melanggar? Atau apakah FIFA akan bersikap lunak demi menghindari konflik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia harus waspada terhadap langkah Vietnam ini? Atau justru ini menjadi peluang emas untuk membuktikan keunggulan Garuda di lapangan? Sanksi FIFA menghantui Vietnam jika langgar aturan FIFA. Kontroversi seputar langkah Vietnam yang memaksa pemain naturalisasi mereka. Nguyen Xuan San untuk bermain di Piala AFF 2024 meskipun belum mendapat izin dari FIFA, memunculkan pertanyaan serius tentang integritas sepak bola. Jika benar Vietnam mengabaikan aturan FIFA demi memasukkan pemain yang belum memenuhi syarat, apa dampaknya bagi turnamen dan dunia sepak bola secara keseluruhan? FIFA memiliki aturan yang jelas untuk menjaga keadilan dalam kompetisi internasional. Salah satunya adalah regulasi tentang pemain naturalisasi, di mana pemain yang tidak memiliki keturunan langsung dari negara yang ingin dibelanya harus tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun. Dalam kasus Xuan San, ia baru memenuhi syarat ini pada 20 Desember 2024 saat Piala AFF 2024 sudah berjalan. Namun, Vietnam dikabarkan tetap ingin memainkannya. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai semangat fair play yang menjadi inti dari olahraga. Jika Vietnam tetap memaksakan Xuan San untuk bermain, konsekuensinya bisa sangat serius. FIFA memiliki wewenang untuk memberikan sanksi seperti mendiskualifikasi tim dari turnamen, mencabut kemenangan, atau bahkan melarang negara tersebut ikut serta dalam kompetisi internasional untuk jangka waktu tertentu. Lebih jauh lagi, tindakan ini dapat merusak citra Piala AFF sebagai turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Turnamen ini seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kerja keras, strategi, dan bakat murni dari para pemain, bukan arena untuk melanggar aturan demi ambisi sesaat. Jika satu negara dibiarkan melanggar aturan, negara-negara lain mungkin akan merasa hal yang sama bisa dilakukan, menciptakan kekacauan dalam dunia sepak bola. Namun, yang menarik adalah motivasi Vietnam di balik keputusan ini.
Apakah ini karena mereka merasa terancam oleh kekuatan timnas Indonesia yang sudah diperkuat pemain naturalisasi berkualitas? Atau ini hanya langkah putus asa untuk meningkatkan peluang mereka di tengah persaingan sengit di grup B? Apapun alasannya, tindakan yang melawan aturan tetap tidak dapat dibenarkan. Sebagai penggemar sepak bola, bagaimana pandangan Anda terhadap situasi ini? Haruskah FIFA mengambil tindakan tegas terhadap negara yang melanggar aturan? Atau apakah Piala AFF 2024 masih bisa berjalan dengan adil meskipun ada tindakan seperti ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia perlu khawatir dengan langkah Vietnam ini? Atau justru ini menjadi kesempatan bagi Garuda untuk membuktikan kekuatan mereka tanpa harus melanggar aturan? Tanpa Maarten Paes, Vietnam remehkan timnas Indonesia. Absennya Maarten Paes dari daftar 33 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala AFF 2024 menjadi sorotan hangat, terutama di kalangan media Vietnam. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat performa gemilang Paes bersama FC Dallas di MLS yang membuatnya dipandang sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia saat ini. Media Vietnam Soha menyebut ketidakhadiran Paes sebagai kabar baik bagi lawan timnas Indonesia. Mereka bahkan menganggap absennya sang kiper sebagai celah besar yang dapat dimanfaatkan Vietnam untuk meraih kemenangan dalam persaingan sengit grup B Piala AFF 2024. Grup ini juga diisi oleh Laos, Filipina, dan Myanmar. Dalam laporan mereka, Soha menuliskan absennya Maarten Paes menjadi keuntungan besar bagi Vietnam. Anak asuh pelatih Kim Sang-sik memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol ke gawang Indonesia. Pernyataan ini jelas menunjukkan keyakinan Vietnam bahwa kekuatan Indonesia akan berkurang tanpa Paes di bawah mistar gawang. Namun keputusan untuk tidak memanggil Maarten Paes bukan tanpa alasan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pemain juga membutuhkan jeda untuk memulihkan diri setelah melalui kompetisi panjang. Pemain bukan robot. Mereka harus punya waktu untuk pemulihan. Jadi kami menghormati keputusan pelatih, ujar Erick. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa absennya Paes bukan karena keraguan terhadap kualitasnya, melainkan untuk menjaga kondisi fisik dan mental sang pemain. Sementara itu, timnas Indonesia tetap memiliki kiper-kiper potensial lain seperti Hernando Ari dan Nado Argawinata yang sudah memiliki pengalaman di level internasional. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki kemampuan membaca lawan dan menyiapkan strategi yang matang. Absennya satu pemain, meski penting, bukan berarti kekuatan timnas Indonesia akan melemah secara signifikan. Namun, pandangan meremehkan dari Vietnam tentu menjadi pemantik semangat bagi Garuda untuk membuktikan kualitas mereka di lapangan. Dalam turnamen seperti Piala AFF, faktor mental dan kekompakan tim seringkali menjadi penentu lebih dari sekadar nama besar individu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah absennya Maarten Paes akan menjadi kelemahan besar bagi timnas Indonesia? Atau justru ini peluang bagi kiper lain untuk menunjukkan kemampuan mereka? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia bisa membungkam keraguan Vietnam dan tampil superior di grup B? Media Vietnam soroti dua pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 terus menjadi sorotan, termasuk dari media internasional. Salah satunya media Vietnam The Thao 247 yang menyoroti langkah pelatih Shin Tae-yong memanggil dua pemain muda berbakat, Ronaldo Quateh dan Arkan Kaka, ke dalam skuad Garuda. Ronaldo Quateh, pemain berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Liga Thailand bersama Muang Thong United, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia setelah absen cukup lama. Terakhir kali ia membela timnas senior adalah pada Januari 2022. Cedera ACL yang dialaminya sempat membuat Ronaldo absen dari beberapa kompetisi penting. Namun kini ia kembali dalam kondisi fit dan siap memberikan kontribusi. Langkah Shin Tae-yong memanggil Ronaldo dianggap mengejutkan oleh The Thao 247, tetapi mereka menilai kehadirannya dapat memberikan dampak signifikan bagi kekuatan Indonesia.
Selain Ronaldo, media Vietnam juga memberikan perhatian pada Arkan Kaka, penyerang muda berusia 17 tahun yang sebelumnya tampil impresif di Piala Dunia U17 2023. Dengan koleksi 9 gol untuk timnas U17 dan 1 gol untuk U-Strip 19, Arkan Kaka diharapkan mampu menambah daya gedor lini serang Indonesia. Jika masuk dalam daftar final 26 pemain, Arkan Kaka akan menjadi salah satu pemain termuda di turnamen tersebut. Media Vietnam menyebut langkah Shin Tae-yong yang memanggil banyak pemain muda sebagai strategi yang berani, meski tetap menyisipkan beberapa pemain berpengalaman seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. The Tao 247 memperingatkan bahwa meski skuad Garuda didominasi pemain muda, Vietnam dan tim lain tetap harus waspada terhadap potensi kejutan dari timnas Indonesia. Tidak dapat disangkal keputusan Shin Tae-yong memanggil pemain muda bertalenta seperti Ronaldo, Kawateh, dan Arkan Kaka menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen Shin untuk membangun regenerasi dan memberi pengalaman kepada pemain muda di level internasional. Namun di sisi lain, ada yang mempertanyakan apakah mereka sudah cukup matang untuk menghadapi tekanan di turnamen sebesar Piala AFF. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Shin Tae-yong memanggil pemain muda seperti Ronaldo, Kawateh, dan Arkan Kaka sudah tepat? Ataukah Anda lebih berharap ia mengandalkan pemain berpengalaman untuk mencapai target di Piala AFF 2024? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Jurnalis Korea Selatan akui terkejut dengan tagar STY out. Jurnalis Korea Selatan Kim Tae-seok baru-baru ini berbagi pengalaman uniknya saat menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Dalam dua laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, ia mengaku terkejut dengan reaksi para supporter baik di stadion maupun di media sosial. Melalui kanal YouTube pribadinya The Football Bohemian, Kim menggambarkan atmosfer luar biasa di GBK ketika timnas Indonesia menjamu Jepang. Meskipun Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Jepang, ia melihat suasana di dalam stadion tetap positif. Supporter tetap memberikan dukungan hangat, bahkan para pemain dan fans bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku, ungkapnya. Namun kebahagiaan di stadion ini ternyata sangat kontras dengan apa yang ia lihat di dunia maya. Setelah kekalahan tersebut, tagar #Steot menggema di media sosial menuntut pelatih Shin Tae-yong untuk mundur. Saya sangat terkejut dengan perbedaan suasana di stadion dan media sosial. Di GBK, atmosfernya terasa penuh motivasi untuk bangkit. Tapi di internet justru terlihat seperti kondisi yang gawat, ujarnya. Kim mengaku bingung mengapa tagar ini begitu viral, mengingat Shin Tae-yong memiliki rekam jejak cukup gemilang bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia dan melaju hingga play-off Olimpiade. Meski demikian, satu kekalahan besar tampaknya cukup untuk memicu gelombang kekecewaan dari sebagian pendukung. Namun semuanya berubah drastis setelah timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Gol indah dari Marcelino Ferdinand membawa optimisme baru bagi para penggemar. Kim Tae-seok mencatat bahwa suasana hati supporter di media sosial pun berbalik arah, kembali memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Saya heran tagar STY out tiba-tiba menghilang. Semua kembali memuji timnas Indonesia dan pelatihnya. Ini sangat menarik, seolah kekalahan sebelumnya tidak pernah terjadi, ungkap Kim. Jurnalis ini juga menyoroti bagaimana tekanan di media sosial seringkali tidak mencerminkan suasana di lapangan. Ia bertanya apakah ini hanya terjadi di balik layar ponsel? Karena di stadion, semua yang saya lihat adalah dukungan dan motivasi untuk tim. Fenomena seperti ini menggambarkan dinamika unik antara supporter, media sosial, dan dunia sepak bola. Menurut Anda, apakah kritik seperti tagar #Steot memang wajar sebagai bentuk tekanan atau justru berlebihan mengingat capaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia? Apakah dukungan harus diberikan tanpa syarat atau tetap perlu kritik untuk kemajuan tim? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi.
Usai FIFA Matchday, punggawa timnas Indonesia dilirik klub besar Eropa. Setelah menjalani agenda FIFA Matchday di bulan November 2024, para pemain timnas Indonesia kembali ke klub masing-masing. Namun sorotan besar kini tertuju pada 3 bek andalan timnas, yaitu Jay Itzes, Kevin Dix, dan Mads Hilgers yang kabarnya diminati oleh klub-klub besar Eropa. Dalam 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia memang menghadapi tantangan berat. Mereka kalah 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Namun berhasil bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024. Performa ini tampaknya menarik perhatian pencari bakat dari liga-liga top dunia. Jay Itzes tampil solid sebagai benteng pertahanan timnas Indonesia. Namanya bahkan dihubungkan dengan 2 klub besar Serie A, yaitu Torino dan Fiorentina. Media Italia Toro.it menulis Torino tertarik pada Itzes untuk memperkuat lini belakang mereka. Pemain ini dikenal memiliki kekuatan fisik luar biasa dan tinggi badan 1,90 meter yang membuatnya ideal sebagai bek tengah. Selain itu, Firenze Fiorentina juga melaporkan ketertarikan Fiorentina terhadap Itzes, menyebut gaya bermain bek berusia 23 tahun ini sangat sesuai dengan kebutuhan tim. Jika salah satu transfer ini terrealisasi, Itzes akan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di Serie A, melanjutkan tradisi pemain Asia di liga tersebut. Di sisi lain, Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen dikabarkan akan segera hengkang karena kontraknya akan habis pada akhir musim. Media footballtransfers.com melaporkan bahwa Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga telah mengincar Dix sejak musim panas lalu. Jika Dix benar bergabung dengan Mönchengladbach pada Januari mendatang, itu akan menjadi langkah besar dalam kariernya. Ia tidak hanya akan memperkuat skuad klub Jerman itu, tetapi juga membawa kebanggaan bagi penggemar timnas Indonesia yang ingin melihat pemain tanah air bersinar di Eropa. Mads Hilgers juga tak kalah mencuri perhatian. Performa konsistennya menarik minat klub-klub top dari Italia dan Spanyol. Menurut agennya Sarica, Hilgers saat ini sedang mempertimbangkan opsi dari kedua negara tersebut. Namun, ia juga membuka peluang untuk tetap di Belanda, di mana Feyenoord disebut-sebut sebagai salah satu peminat serius. Sarica menyebut Mads tetap mempertimbangkan klub besar Belanda, tetapi tawaran dari Spanyol dan Italia tentu menarik. Ketiga pemain ini menjadi contoh nyata bagaimana talenta timnas Indonesia kini diakui di kancah internasional. Perjalanan mereka di klub-klub besar Eropa dapat membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia, baik dari segi prestasi maupun kebanggaan nasional. Apa pendapat Anda tentang potensi transfer ini? Apakah Anda mendukung langkah mereka untuk bermain di liga-liga besar Eropa? Bagikan semangat dan dukungan Anda untuk Jay Itzes, Kevin Dix, dan Mads Hilgers di kolom komentar. Siapa tahu pesan Anda menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus bersinar di panggung dunia.